Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hendak diselundupkan ke Vietnam, puluhan ribu benih lobster disita. Kurir narkotika antar pulau ditangkap, polisi sita 2 kg sabu-sabu. Harga bumbu dapur dan sayuran kembali naik. Petugas gabungan dari Satuan Poresta Bandara Suta, Bea Cukai dan Kementerian Pertanian dan Balai Karantina menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 99.000 benih lobster jenis mutiara dan pasir senilai 4 miliar rupiah lebih. Rencananya puluhan ribu benih lobster ini akan diselundupkan ke Vietnam melalui Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pengungkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat akan adanya pengiriman benih lobster secara ilegal. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas akhirnya menangkap 2 orang pelaku berinisial S dan M. Kedua pelaku berperan sebagai pengirim dan sopir. Untuk mengelabui petugas, seluruh benih lobster tersebut dikemas dalam plastik dan sudah diberikan oksigen dan disembunyikan di dalam 4 koper. Dari pengakuan pelaku kepada petugas, mereka mendapatkan benih lobster tersebut dari petani yang berada di Jawa Barat dan mendapatkan keuntungan hingga 20 juta rupiah dalam sekali pengiriman. Kasus dalam penggagalan pengiriman atau ekspor benih lobster sebanyak 99.250 ekor. Kegiatan ini tentu kita dapatkan atas partisipasi masyarakat yang memberikan informasi kepada penyidik bahwa ada kegiatan ilegal dalam rangka pengiriman benih lobster. Dari hasil penangkapan dan penggagalan ini, penyidik mengamankan 2 orang pelaku yang saat ini sudah dilakukan penahanan. Dengan peran mereka mengumpulkan benih-benih lobster dari petani atau tambak yang ada di kawasan Jawa Barat, kemudian mengemas dan mempackingnya untuk selanjutnya rencana akan dikirimkan atau diekspor ke luar negeri melalui Bandara Soekarno-Hatta. Untuk menjaga ekosistem laut, seluruh benih lobster kembali dilepas liarkan di pesisir laut di wilayah Serang, Banten. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku akan dijerat Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, penyebaran penyakit demam berdarah Dengue atau DBD masih terjadi di masyarakat. Namun sejak 1 pekan jumlahnya mengalami penurunan. Saat ini tercatat ada 33 pasien kategori dewasa yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan. Kendati mengalami penurunan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada di musim pancaroba saat ini. Sebelumnya, tren penularan DBD sempat meningkat sejak Januari hingga April 2024. Tercatat ada 461 kasus demam berdarah yang menyerang warga Kota Tangerang Selatan, baik kategori anak maupun dewasa. Ini adalah penyakit yang endemis di Tangerang Selatan sendiri. Setiap tahunnya pasti polanya adalah akan mengalami pola yang sama. Peningkatan biasanya terjadi di bulan Maret dan April. Tangerang Selatan sudah melakukan upaya-upaya, tentunya adalah melalui pemberantasan sarang nyamuk, kemudian juga mengajak masyarakat untuk terus melaksanakan gerakan 1 rumah 1 jumantik. Mereka harus menjadi kader jumantik atau memantau jentik di rumahnya masing-masing. Selain tentunya adalah masyarakat terus melakukan kerja bakti dalam rangka menjaga kesehatan lingkungan.
Meski tidak ada catatan kematian dalam kasus penularan DBD, masyarakat diharapkan bisa menjalankan satu rumah satu jumantik dan menetapkan 3M+ secara rutin. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Ratusan jamaah haji asal Kota Serang yang tergabung dalam Kloter 2 Kota Serang atau Kloter 25 secara nasional diberangkatkan menuju asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur sebelum terbang ke Tanah Suci. Tangis haru keluarga jamaah haji tidak terhindarkan saat melepas pemberangkatan keluarga mereka untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Proses pemberangkatan jamaah haji asal Kota Serang diberangkatkan setelah berkumpul di Puspemkot Serang. Tidak hanya keluarga yang mengantar, sejumlah jamaah haji yang akan berangkat pun tidak kuasa menahan tangis haru. Bahkan satu jamaah haji jatuh pingsan dan harus diboyong ke dalam bus oleh petugas haji. Kalau kami terharu dan kami selalu mendoakan ya itulah pimpinan hanya bisa mendoakan ya seperti apa yang tadi kita sampaikan. Kami selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita niatkan semoga Allah semuanya kabulkan ya. Makanya tadi saya sedikit mudah-mudahan di sebelah kanan saya ada Nabi Haidir Abbas Balea bin Balakan yang kami ucapkan dikabul sama Allah. Itu harapan besar kami ya. Terima kasih. Setiap rombongan jamaah haji yang berangkat, pihak Kemenag Kota Serang juga mempersiapkan tim medis. Kemarin sudah dan sekarang sudah. Nanti kita pemberangkatan lagi di tanggal 26 di malam Minggu jam 2 malam. Yang hari ini berangkat berapa Pak? 440. Kita yang hari ini 440 termasuk petugas baik itu TPHI, TPII, TPHD dan seterusnya, termasuk dokter kloter dan medis. Total berapa yang sudah berangkat Pak? 444 aja. 440 kali 2. Jadi 880 berangkat. Pada tahun ini, jumlah jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci sebanyak 1.070. Jumlah ini bertambah sebanyak 180 orang dibanding tahun sebelumnya. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.